Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Selamat datang di Devotion Gereja ICC Bandung. Pada pagi hari ini kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang baik dimanapun saudara berada. Saudara terkasih, pada pagi hari ini Devotion saya beri judul Pulih di Tengah Keterbatasan. Ada satu pertanyaan buat saudara pada pagi hari ini. Apakah saat ini di hati terdalam saudara merindukan sebuah pemulihan? Ya Tuhan, saya rindu untuk dipulihkan kehidupan saya, keluarga saya, hubungan dengan orang lain. Saya rindu untuk sembuh. Saya rindu dipulihkan pekerjaan saya bertumbuh dengan baik, finansial saya bertumbuh dengan baik, kemudian bisnis saya ada terobosan, kemudian banyak pemulihan-pemulihan lain yang ada di dalam hati saudara. Saudara betul-betul rindu, saya sungguh sangat ingin untuk pulih. Apakah itu saudara pagi hari ini? Mungkin juga beberapa di antara saudara ada yang sudah pesimis. Apakah saya bisa sembuh? Mungkin sudah terlalu lama keadaannya begitu susah. Kemudian jauh dari kata pulih. Dan saudara juga mungkin sudah hopeless. Apakah saya bisa pulih atau tidak? Dan pertanyaan itu ada di dalam hati saudara saat ini. Berlarut-larut kesusahannya. Kok keadaannya seperti tidak berubah ya? Sudah terlalu lama. Dan kita berpikir, mungkin mustahil saya bisa pulih. Tapi pagi hari ini ada kabar baik buat saudara. Kalau kita ingin dipulihkan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ingin pulih, apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam Markus 10 ayat yang ke-46. Sekali lagi Markus 10 ayat 46. Saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan share kepada saudara kisah seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Mungkin saudara juga sudah cukup familiar dengan cerita ini. Dia adalah seorang pengemis, tapi dia punya keterbatasan ekonomi. Dia pekerjaannya seorang pengemis, dia meminta-minta. Dan tidak hanya itu, dia juga punya keterbatasan fisik, yaitu dia buta. Jadi kita bisa bayangkan dia punya keterbatasan ekonomi menyatu dengan keterbatasan fisiknya, yaitu dia buta. Tapi saudara, di tengah keterbatasannya, Bartimeus ingin pulih, dia ingin sembuh. Bisakah Bartimeus pulih di tengah keterbatasan ekonominya dan di tengah keterbatasan fisiknya? Ini yang akan kita bahas pagi hari ini, saudara. Nah, belajar dari kisah Bartimeus, ketika saya ingin dipulihkan, apa yang seharusnya saya lakukan? Ada dua hal pagi hari ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Hal yang pertama, saudara, yaitu perbuatan Tuhan. Yang pertama adalah perbuatan Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa Bartimeus ini, Alkitab mencatat bahwa ini terjadi di Yeriko. Kota Yeriko itu kota apa, saudara? Saudara tahu? Kota Yeriko adalah salah satu kota tua, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Ini merupakan kota metropolitan pada saat itu, kota besar, kota perdagangan, kota niaga, penduduknya banyak. Di mana berita apapun yang ada di kota itu akan cepat menyebar kemana-mana, akan viral. Dan sudah tahu, termasuk siapakah Yesus Kristus itu sampai di telinga Bartimeus. Kita ingat, meskipun Bartimeus buta, tetapi dia tidak tuli, jadi dia masih bisa mendengar. Saudara, yang menarik adalah ini. Sebelum kisah Bartimeus di Markus 10 ini, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat sebelumnya. Sebelum peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan Bartimeus, ada mujizat-mujizat besar yang Tuhan Yesus pernah lakukan sebelumnya di kitab Markus ini. Saya mencatat sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Markus 1 ayat 42. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Markus 2 ayat 12. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang layu tangannya, Markus 3 ayat 5. Tuhan Yesus mengusir setan, Markus 3 ayat 11.
menyembuhkan, ini yang terkenal saudara, menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, Markus 5 ayat 29. Kemudian membangkitkan anak Yairus, Markus 5 ayat 42. Menyembuhkan yang tuli, Markus 7 ayat 35. Kemudian sampai kepada peristiwa Bartimeus, Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara terkasih, apakah saat ini sekali lagi saudara merindukan pemulihan di dalam aspek kehidupan saudara? Mari kita belajar satu hal. Coba kita perhatikan perbuatan Tuhan di sekitarmu. Sebelum berjumpa dengan Bartimeus, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat sebelumnya yang saya ceritakan tadi. Dan itu semua sampai kepada Bartimeus. Saudara ingin pulih? Itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan sebelum dia berjumpa dengan Bartimeus. Dan Bartimeus mendengarnya itu. Aplikasi di dalam kehidupan kita saat ini. Coba perhatikan perbuatan Tuhan terhadap orang sekitar saudara. Pasang telinga saudara, dengar bagaimana Tuhan bekerja atas hidup mereka. Bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Siapa saja yang Tuhan pernah tolong. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan menyembuhkan siapa? Tuhan tolong keluarganya, pekerjaan orang itu, bisnis orang itu, orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu pemimpinmu, mungkin sesama jemaat di gereja, mungkin itu sahabatmu, teman berolahraga. Kita mendengar kesaksian. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka, hubungan-hubungan yang dipulihkan, keluarga yang sudah berpisah tapi Tuhan tolong dan Tuhan selamatkan keluarganya. Perhatikan baik-baik perbuatan Tuhan di sekelilingmu. Apa yang saudara pernah lihat, apa yang saudara pernah dengar, masa depan seseorang yang diubahkan dari masa lalu yang sudah seperti tidak ada pengharapan lagi. Saudara, kecanggihan kita dan keterampilan kita untuk fokus memperhatikan, mengolah kesaksian orang di sekitar kita, itu bisa menjadi kunci pemulihan kita, menjadi titik awal pemulihan kita. Saudara, ketika orang lain Tuhan tolong, ada kesaksian-kesaksian yang saudara dengar, apa yang saudara pikirkan? Apakah saudara berpikir, oh Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat, kenapa Tuhan menolong dia dan Tuhan tidak menolong saya? Sampai saat ini kenapa keadaan saya gini-gini aja? Kenapa saya tidak pulih-pulih? Keadaannya terus seperti ini. Kenapa Tuhan menolong dia? Kenapa saya tidak ditolong? Melihat kesaksian orang-orang, sikap kita jangan seperti itu. Sikap kita seperti ini, saudara. Kalau Tuhan menolong keluarga dia, Tuhan juga sanggup menolong saya. Tuhan juga sanggup menolong keluarga saya. Kalau Tuhan bekerja di atas pekerjaan dan bisnisnya, maka Tuhan juga sanggup melakukan pekerjaan yang sama di atas pekerjaan saya dan bisnis saya. Jika Tuhan Yesus sanggup memulihkan wanita pendarahan 12 tahun, maka Tuhan Yesus juga sanggup memulihkan Bartimeus. Saudara, mari kita pakai kesaksian orang-orang sekitar kita, kesaksian yang saudara pernah dengar, saudara pernah lihat. Pakai itu, pakai perbuatan-perbuatan Tuhan di sekeliling kita, mungkin atas orang tuamu, atas saudara-saudaramu. Pakai kesaksian itu untuk mendorong kita, untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan untuk percaya lebih kepada Tuhan. Sudah berapa kali saudara di sepanjang hidup saudara mendengar kesaksian tentang orang-orang yang ditolong Tuhan, orang-orang yang dijamah Tuhan. Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Tuhan melakukan mujizat atas sahabatmu, orang tuamu, sesama jemaat, pemimpinmu. Tuhan bekerja atas mereka. Percayalah, belas kasihan Tuhan yang sama itu dapat terjadi atas kehidupan saudara. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini ada satu hal juga yang menarik, saudara. Selain perbuatan Tuhan di sekeliling Bartimeus, yang Bartimeus dengar dan itu membawa semangat dia untuk pulih. Dia percaya bahwa kalau Tuhan bisa memulihkan orang-orang lain, Tuhan juga bisa memulihkan Bartimeus. Kemudian lanjut, saudara. Markus 10 ayat 47. Perhatikan ini baik-baik. Ini perkataan dari Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Markus 10 ayat 47.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini perkataan dari Bartimeus. Saudara tahu, kalimat ini sangat-sangat powerful. Kenapa? Yesus bukan anak Daud, Yesus adalah anak Yusuf. Tapi kenapa Bartimeus panggil Yesus anak Daud? Kasihanilah aku. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Ceritanya seperti ini. Bahwa di dalam perjanjian lama, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa dari garis keturunannya akan lahir Mesias, akan lahir juru selamat, penebus dosa dunia. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Bartimeus bisa panggil Tuhan Yesus dengan sebutan Yesus orang Nazaret, atau dia bisa panggil Rabi, atau dia bisa panggil Guru. Tapi kenapa Bartimeus memanggil Yesus anak Daud? Kasihanilah aku. Karena itu adalah sebuah pernyataan iman bahwa Bartimeus percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan pada masa perjanjian lama. Dan Mesias itu, tanda-tanda Mesias melekat di dalam Yesus, dan berarti kuasa dan perbuatan Tuhan Yesus itu bisa mengubah kehidupannya. Dan oleh karena itu, ketika Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, Tuhan Yesus berhenti dan menarik perhatian Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Kepercayaan Bartimeus itu tidak main-main, karena dia memanggil Yesus anak Daud. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Saudara sekalian, saya nggak tahu hari ini, detik ini, saat ini, bagaimana keadaan saudara. Mungkin sudah sangat susah, keadaannya sudah begitu susah, ibaratnya sudah hancur kehidupan saudara, udah di ujung tanduk, dan sudah angkat tangan, sudah nggak tahu jalan apa yang harus kita ambil. Tapi dalam keadaan seperti ini sama halnya dengan Bartimeus. Coba kita lihat, perhatikan ayat berikut. Markus 10 ayat 48. Saya akan bacakan buat saudara. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kita perhatikan sebentar. Apakah selama ini saudara menghadapi kesukaran, pergumulan yang tiada duanya, begitu susah ke hadapan saudara? Sama seperti Bartimeus, gak ada yang menolong, gak ada yang bantu. Orang sekitar mungkin cuek, gak peduli, udah bodoh amat dengan kita. Mau kita pulih atau enggak, mereka udah gak peduli lagi. Bahkan kita seperti Bartimeus dicibir, digosipin, mungkin difitnah, dihina, dan lain-lain, direndahkan, dan semua hal yang buruk. Dan akhirnya kita dapati bahwa kita fight alone. Kita berjuang sendirian, sama seperti Bartimeus. Orang-orang sekitarnya menegur dia untuk berhenti diam. Tetapi dia tetap berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara terkasih, berita baik pagi hari ini. Sekalipun saudara fight alone, saudara berjuang sendirian menghadapi pergumulan yang berat, yang susah ini, it's okay. Bahwa sama seperti Tuhan Yesus memperhatikan Bartimeus, Tuhan Yesus juga tidak akan mengabaikan saudara. Sekalipun you fight alone, sekalipun kita berjuang sendirian, mata Tuhan tetap memperhatikan saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak mengabaikan Bartimeus, sekalipun dia fight alone. Kita juga, sekalipun kita sendirian, tidak ada pertolongan, it's okay. Tuhan peduli dan Tuhan tidak mengabaikan kita. Amin, saudara. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Markus 10 ayat 49, setelah Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, Markus 10 ayat 49, saya akan bacakan buat saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saudara, sekalipun manusia mengabaikan saudara, merendahkan saudara, bahkan menganggap kita tidak ada, tapi percayalah, Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan itu peduli. Dia peduli dengan saudara, dia peduli dengan kehidupan saudara, bahkan pergumulan saudara, Tuhan peduli. Dan saudara sekalian, ceritanya tidak selesai sampai di sini. Bahwa hal yang pertama tadi, ketika kita ingin dipulihkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari ingat perbuatan Tuhan untuk orang lain, dan kita pakai itu untuk membawa kita
mengingat perbuatan Tuhan juga sama dapat berlaku di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, yang pertama adalah perbuatan Tuhan, dan hal yang kedua adalah respon. Mari kita buka bersama-sama Markus 10 ayat 50. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk menggarisbawahi kata menanggalkan jubah. Menanggalkan jubah di Markus 10 ayat 50. Sudah tahu? Menanggalkan jubah itu makna yang sangat penting dan sangat besar dan sangat khas buat orang Yahudi. Kenapa? Karena jubah itu adalah pakaian Palestina yang paling serbaguna waktu itu. Jadi daerah itu adalah daerah Yudea. Jadi jubah itu bisa menjadi perlindungan tubuh, untuk melindungi tubuh, untuk membungkus tubuh, sehingga bisa bertahan di tengah cuaca yang cepat, kering, dan keras. Angin yang kencang itu bisa bertahan di daerah Yudea karena kita punya jubah, dan pada malam hari itu bisa berfungsi sebagai selimut. Nah, jubah bagi Bartimeus bukan hanya itu fungsinya, itu bisa menjadi alas tidur dia, tetapi juga tempat untuk mengumpulkan pemberian-pemberian orang, untuk mengumpulkan makanan itu ditaruh di jubahnya. Berarti jubah itu sangat amat penting fungsinya bagi kehidupan seorang pengemis dan buta seperti Bartimeus. Tapi kita lihat di ayat itu, dengan agresifnya dia menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Tanpa ragu dia menanggalkan jubahnya, dia melepaskan satu alat yang sangat membantu hidupnya, yaitu jubahnya, supaya dia bisa berlari lebih cepat. Saudara lihat, respon dari Bartimeus itu respon yang sangat cepat. Responnya baik. Dia percaya kepada Tuhan Yesus bisa melakukan perbuatan besar atas hidup orang lain. Dia juga percaya Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang sama di dalam kehidupan dia. Hidupnya dia percaya dia bisa berubah. Saudara, tidak mudah bagi orang Israel waktu itu untuk menanggalkan jubah. Tetapi Bartimeus melakukan itu. Respon awal itu sangat penting. Kalau Bartimeus responnya nggak sebagus itu, lambat, mungkin cerita ini akan berbeda hasilnya. Tapi saudara, pagi hari ini mungkin saudara diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus sedang mengingatkan saudara. Apa kabar dengan respon kita selama ini? Dengan ketaatan, apa kabar dengan respon kita selama ini dengan Tuhan? Apakah ternyata selama ini yang menghalangi kita adalah respon-respon awal? Mungkin kita kebanyakan mikir, di tengah pergumulan kita terlalu banyak mikir. Kita mikir, Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Tuhan mampu nggak tolong saya? Tuhan punya jalan nggak untuk masalah sesulit ini? Tangan Tuhan cukup nggak ya untuk menyelamatkan saya? Tuhan mampu nggak? Ini udah terlalu lama. Tuhan punya cara seperti apa bisa menolong saya? Kayaknya Tuhan nggak bisa. Dan banyak respon-respon yang tidak sesuai firman Tuhan. Ini kita pikir, beres nggak ya pergumulan ini? Tuhan sanggup nggak selesaikan ini? Saudara, kita sudah melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup orang lain. Kita sudah mendengar firman. Respon kita, mari kita bangun respon seperti Bartimeus. Dia percaya dan dia menanggalkan jubahnya untuk mendapatkan Yesus. Mungkin kita bermasalah dengan respon-respon awal, ketidakpercayaan, kebimbangan, kekhawatiran, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, kurang berdoa dan lain sebagainya. Kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab. Mari kita perbaiki respon-respon kita. Mungkin kita bermasalah dengan respon-respon yang sepertinya sepele. Tapi mari kita perbaiki respon kita. Mungkin dari sinilah menjadi titik awal pemulihan saudara. Pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, keluargamu, bisnismu, even masa depanmu. Amin saudara, percayalah kepada Tuhan. Dan mulai saat ini, mari kita berikan respon yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian, kita terus ceritanya nggak cuma sampai situ. Setelah Bartimeus melepaskan jubahnya, ini yang Tuhan Yesus lakukan.
Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara, saya ingin membedah sedikit dari ayat ini. Saudara tahu betapa luar biasanya ayat ini. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dari bahasa Yunaninya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jadi ini Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya Tuhan Yesus berbuat bagimu. Garis bawahi kata kau kehendaki. Itu di dalam bahasa Yunani memakai kata teleis dari asal kata yaitu telo. Saudara tahu arti dari telo ini luar biasa. Artinya ini, apa hal terbaik yang kamu rindukan di mana hanya Tuhan yang bisa melakukannya bagimu. Kata telo ini dipakai oleh pribadi ilahi. Kita akan temukan banyak kata telo dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan kata telo ini dipakai untuk bertanya kepada Bartimeus. Bartimeus, apa hal terbaik yang kamu rindukan? Di mana hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya bagimu. Sudah tahu jawabannya apa? Markus 10 ayat 51. Jawab orang buta itu, jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan hasilnya gimana? Markus 10 ayat 52. Pada saat itu juga melihatlah dia. Dari awal sampai akhirnya Bartimeus bisa melihat. Kita melihat satu proses, satu pola dimulai dari dia mengelola kesaksian dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus terhadap orang sekitar sampai di telinga dia. Kemudian ketika ada Tuhan Yesus, dia memberikan respon yang benar sampai akhirnya Bartimeus sungguh-sungguh pulih di tengah kemiskinannya, di tengah keterbatasan fisiknya, keterbatasan ekonomi. Dia buta dan miskin, dia hanya seorang peminta-minta, dia seorang pengemis. Tapi di tengah keterbatasan, Bartimeus bisa pulih, saudara. Saudara, pertanyaan yang sama buat saudara pada pagi hari ini. Seperti Tuhan bertanya kepada Bartimeus. Kalau saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk pulih, pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus, Markus 10 ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya Tuhan Yesus perbuat bagimu? Mungkin jawabannya, saya ingin keluarga saya pulih, saya ingin sembuh, saya ingin pekerjaan saya pulih, berkembang, bertumbuh, finansial saya semakin baik, bertumbuh, pekerjaan, bisnis, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, pagi hari ini, kalau Tuhan Yesus sanggup memulihkan Bartimeus di tengah keterbatasannya, marilah percaya bahwa Tuhan Yesus juga dapat memulihkan kehidupan saudara dan kehidupan saya, sekalipun keadaan kita sungguh-sungguh terbatas. Amin. Mari kita berdoa pada pagi hari ini, saudara. Dimanapun saudara berada, saya mengajak kalau saudara suami istri, mari pegang tangan suami atau istri saudara, atau saudara sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami semua. Kau Tuhan yang punya rencana-rencana pemulihan. Kau Tuhan yang punya rancangan-rancangan pemulihan. Kerinduan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada pada saat ini, apapun pergumulan, kesusahan, keterbatasan yang kami sedang alami, kami percaya jalan pemulihan itu tetap ada atas keluarga kami, atas bisnis, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, bahkan masa depan kami itu penuh dengan pengharapan. Dan saat ini Tuhan, ajar kami untuk mengelola kesaksian orang-orang sekitar, untuk mendorong kami untuk mencari wajah Tuhan. Kami berdoa juga Roh Kudus, tolong kami punya respon-respon yang tepat, yang benar terhadap kebenaran, terhadap kuasa Tuhan, dan terhadap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya banyak keluarga yang dipulihkan saat ini, banyak yang disembuhkan, banyak yang diberikan pengertian yang baru, sehingga kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion Gereja ICC Bandung minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.